Baik, hai anak-anak, apa kabarnya? Masih baik semua kan? Alhamdulillah. Baik, untuk materi selanjutnya Bapak akan menjelaskan. Oh iya, Bapak lupa. Bapak selalu akan senantiasa mengingatkan pada kalian bahwa tetap menjaga kesehatan selama pandemi COVID ini dengan cara mencuci tangan, mengganti pakaian, dan tidak lupa untuk mandi. Dan jangan lupa memakai masker. Baik, untuk memasuki pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang interaksi sosial di lingkungan sekitar. Maksudnya apa? Ada gambar nelayan di tepi pantai. Baik, di sini interaksi sosial di lingkungan sekitar. Di sekitar kita, misalnya di pesisir utara, ada petani nelayan ikan. Baik, kenapa Bapak kasih contoh nelayan ikan? Karena sebagian besar penduduk di Indramayu sebagai nelayan. Karena di perairan banyak terdapat ikan. Karena ikan merupakan salah satu jenis makanan yang kaya akan protein. Protein merupakan salah satu zat penting bagi tubuh kita. Baik, ikan tersebut berasal dari laut. Baik, ini ya, laut menangkap ikan. Karena kenapa? Ikan merupakan salah satu jenis makanan yang kaya akan protein. Kemudian, nelayan adalah orang yang bekerja menangkap ikan. Saat bekerja, nelayan melakukan interaksi terhadap lingkungannya. Interaksi adalah hubungan timbal balik lingkungan alam. Nelayan adalah laut atau sungai tempat mereka menangkap ikan. Baik ya. Ikan yang didapat lalu dijual. Proses penjualan tentu memerlukan bantuan orang lain. Dengan adanya orang lain terjadi interaksi sosial. Dalam kata lain, ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan kemudian dijual ke orang lain. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, nelayan menangkap ikan ya, kemudian dijual, misalnya langsung ke pengepul atau konsumen langsung yang datang. Nelayan memerlukan bantuan orang lain. Kenapa memerlukan bantuan orang lain? Karena nelayan tidak akan bisa menangkap ikan sendiri karena memerlukan bantuan orang lain. Seperti bekerja sama dengan orang lain untuk menangkap ikan, menyewa perahu untuk berlayar dan menjual hasil tangkapannya di koperasi-koperasi atau pasar ikan di sekitar tempat tinggalnya. Baik, interaksi sosial. Nah, di sini interaksi sosial, hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, antar individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang artinya dengan demikian, interaksi sosial hubungan sosial yang menyangkut individu antar kelompok, antar individu. Jadi saling ketergantungan ya. Misalnya nelayan menangkap ikan dijual ke koperasi. Dari koperasi dijual ke konsumen dengan hasil yang sepadan dengan hasil tangkapannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, coba kalian interaksi sosial apa yang ada di sekitar kalian? Coba ceritakan dan jelaskan. Baik.
Sekarang Bapak lanjut ke materi tentang interaksi sosial yang ada di dataran tinggi. Banyak petani-petani yang berada di dataran tinggi, contohnya petani teh, perkebunan teh. Nih Bapak contohkan di perkebunan teh. Kenapa? Karena dataran tinggi itu adalah tempat yang baik untuk menanam tanaman teh. Baik, petani menanam bibit teh. Bibit teh sangat bermanfaat bagi kesehatan. Manfaat teh diantaranya untuk mengurangi kadar lemak, mengurangi risiko sakit jantung dan stroke, serta meningkatkan metabolisme tubuh. Tanaman teh tumbuh subur di daerah dataran tinggi dan pegunungan karena iklim yang sangat sedang atau dingin, sehingga tanaman teh dapat tumbuh. Para petani perkebunan teh bekerja keras melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan agar menghasilkan kualitas daun teh yang sangat bagus. Apa jadinya apabila kebun teh tidak dikelola dengan baik? Yang pertama, kualitas teh menjadi buruk. Yang kedua, gagal panen dan masih banyak lagi. Ya, di sini ada petani menjaga bibit agar tidak terserang hama. Sebelumnya, pernahkah kalian pergi ke kebun teh, melihat pemandangan, atau membantu memetik hasil panenan? Baik, di sini salah satu contoh perkebunan teh terdapat di Indonesia adalah perkebunan teh di Ranca Bali, kemudian ada di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat ya. Kegiatan pengembangbiakan tanaman teh dilakukan mulai dari masa tanam hingga masa petik. Pada masa tanam, petani melakukan pembibitan dan pemupukan secara rutin. Nah, di sini pemupukan secara rutin dapat menjaga kualitas dan panenan yang sangat baik. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pemangkasan pada tanaman teh dan menjaga agar tanaman tersebut tidak terserang hama. Apabila tidak dijaga dengan baik akan terserang hama ya. Baik, daun teh yang bagus dikumpulkan untuk dipasarkan kepada distributor dan konsumen. Baik, petani memetik teh. Dalam kegiatan pemasaran, daun teh yang berkualitas tinggi dikumpulkan pada pengepul. Daun-daun tersebut kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain. Petani memetik teh. Baiknya petani teh memetik itu di waktu pagi hari. Kenapa? Karena di pagi hari masih kuncup daunnya, jadi masih segar. Baik, kemudian selama pemasaran, produksi petani mengadakan interaksi sosial dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan perkebunan teh, diantaranya adalah pemasok, petani, pengepul, distributor yang membeli teh dari petani atau pengepul, dan konsumen. Baik, dari penjelasan Bapak tadi dapat kita simpulkan dalam proses tersebut terjadi interaksi sosial ya. Terjadi jual beli, saling membantu antara petani dan produsen, antara petani dan pengepul maupun secara konsumen terhadap konsumen secara langsung. Kemudian interaksi sosial. Baik, dalam interaksi
kerja sosial dalam bentuk kerjasama ya, di mana antar petani saling bekerja sama untuk memanen, kemudian bekerja sama antara pemasok, petani, pengepul, distributor, saling bekerja sama. Jadi tidak ada yang dirugikan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, Bapak cukupkan sekian. Ingat, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan sangat penting bagi kita. Tetap pakai masker kalau keluar rumah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.